Oke Pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mangadun ya. Jadi gini, beberapa tahun lalu mungkin Pioner yang udah lama ya, juga Mangadun sempat update itu bahwasanya sempat terjadi perang GCP antara Asia, Amerika, Eropa. Terus ada juga kesini-kesininya mana katanya nih Amerika atau Eropa nggak pernah tuh bahas-bahas soal KCP mereka ya. Nah kemarin kebetulan tuh ya Pak Ridwan sebagai CEO Konspindo ya, ahli kripto juga beliau, ternyata gitu loh, kenapa orang-orang luar negeri ya kita katakan itu silent ya, disebutnya tuh apa bahasanya, pokoknya tidak terlalu sering menggembar-gemborkan soal finansial ya atau keuangan mereka gitu. Jadi kalau misalkan katanya ada yang punya apa ya atau apa itu udah, tapi logika Mangadun kenapa mereka itu soal finansial atau misalkan keuangan rentan banget, sensi banget, karena Mangadun tuh langsung nangkapnya tuh karena di sana itu semacam pistol gitu kan, itu wah udah dor gitu kan. Jadi yaitu salah satu mungkin kenapa gitu kok sampai sebelum video ini itu Mangadun buatkan, informasikan juga kepada Pioners, itu kita jarang mendengar hal yang menyangkut pautkan soal GCP khususnya ya. Banyaknya kita di Vietnam, sekitaran Asia lah ya, atau Afrika, yang pokoknya di luar Amerika dan di luar Eropa seperti itu. Nah oke, jadi ini real ya, real dari P-News Update, sebuah YouTube ya, itu dari Amerika. Dan Mangadun karena saking keponya langsung OTW, dan kita akan update sama-sama ya apa saja sih teks yang ada di dalam video itu. Jadi buat Pioners yang mau cek langsung juga silahkan ya, tapi Mangadun akan menginformasikan kepada Pioners secara teks, secara keseluruhannya apa sih yang diinformasikan oleh P-News Update ini ya, salah satu YouTuber dari Amerika itu. Kita akan OTW langsung ke sini. Oke, jadi di sini ya itu Dorisin yang mengupdate. Mangadun taunya dari sini gitu. Tadinya Mangadun nggak tahu nih ya, kena prank juga sama Dorisin. Kirain Mangadun tuh ini bahasanya Dorisin. Tapi setelah Mangadun baca-baca, ini bukan bahasa Dorisin punya nih, gitu kan. Nah oke, kita ternyata di sini itu maksud Dorisin itu silahkan tonton video YouTube dari seorang pelopor Amerika Serikat ya, yang juga seorang YouTuber P-News Update ya. Nah ini judulnya tadi setelah diartikan ke bahasa Indonesia itu akhirnya tanda checklist ya, Amerika Serikat mendukung nilai GCP Pi 1 Pcoin sama dengan 314159 ya, sama dengan GCP, seperti itulah pokoknya. Nah kirain Mangadun tuh ini tuh biasa kan Dorisin membuat artikel ya, setelah Mangadun cek videonya dan nanti kita akan cek sama-sama ya, itu ternyata ini adalah teks yang ada di dalam video tersebut. Wow banget gitu kan, dan memang dari kosakatanya terus dari retorikanya memang beda banget sama Dorisin punya gitu kan. Oke, kita langsung gaskan saja. Jadi P-News Update itu ya menyampaikan seperti ini. Nilai GCP adalah 314.159 dolar. Angka ini muncul di seluruh alam semesta. Jadi kenapa Amerika Serikat mendukung nilai GCP Pi? Nah, itu kan yang dipertanyakan ya. Ini bagus banget pokoknya ya. Dan oke, di sini ya. Sekarang pertimbangkan nilai GCP yang diusulkan untuk satu Pi sebesar 314.159 dolar. Ini bukan sekedar kebetulan teman-teman. Oke, hubungan antara jaringan Pi dan realitas keuangan global kita ini merupakan pesan yang kuat tentang transformasi yang akan segera terjadi. Bukan Mangadun yang ngomong nih loh ya. Mangadun hanya menyampaikan serta kepada Pioners saja, supaya Pioners juga barangkali ada yang belum update seperti itu. Ini P-News Update Pioners Amerika atau YouTubers Amerika nih yang ngomong ya, gitu loh. Anda dapat menggunakan Pcoin untuk membeli apapun
yang Anda inginkan. Misalnya Anda dapat masuk ke restoran favorit Anda, memindai kode QR dan membayar makanan Anda dengan mata uang kripto yang Anda miliki di ponsel Anda tanpa bank, tanpa perantara, hanya nilai peer-to-peer murni. Oke, Amerika Serikat di sini bersiaplah. Pertama-tama, mari kita sambut semua orang yang menonton dari seluruh penjuru dunia, dari Tiongkok hingga India, Amerika Serikat hingga Malaysia, dan dari Irak hingga Indonesia dan Vietnam. Nah, pas tadi yang di foto yang screenshot Mang Adun kan Mang Adun sengaja ambilkan yang dari Indonesia tuh, karena penasaran, oh ada bener ternyata Indonesia ya disebut sama beliau gitu kan. Saya senang Anda hadir di sini hari ini. Anda dapat bergabung dengan komunitas kami dengan menekan tombol berlangganan dan membunyikan lonceng notifikasi jika Anda belum melakukannya. Nah, ini beliau loh ya, Mang Adun kan sering banget mengatakan Mang Adun nggak pernah meminta baik like, comment, subscribe seperti itu, tapi Mang Adun selalu menyampaikan thank you buat yang udah like kos. Oke, nah di sini ya, selain itu berikan komentar bukan, mana lagi tadi? Oke, di sini ya, jaringan Pi ke bulan beserta negara Anda untuk menunjukkan kepada semua orang betapa globalnya gerakan kami sebenarnya. Oh iya betul. Jadi di sini diksi kami itu Mang Adun tangkap ya, beliau ada di dalam Penrok itu sendiri gitu kan. Kita lanjutkan, saya Nathan katanya ya, dan saya di sini untuk mengungkap kebenaran tentang nilai konsensus global Pi yang akhirnya terungkap. Mereka yang memahaminya sekarang akan berada dalam posisi yang tepat untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang mari kita mulai. Oke, ya, anggaplah Mang Adun itu Nathan ya. Karena ini kan ya maaf ya, setiap Mang Adun bahas nilai GCP gitu kan 314159, apalagi ya banyak terjadi pro kontra. Makanya mohon maaf ya sebelumnya Mang Adun kenapa gak pernah balas yang ya agak nyeleneh gitu ya. Kalau Mang Adun katakan komentar yang agak miring, bengkok, jigjag seperti itu, ya mohon maaf ya, karena kita kan secara NKRI nggak mau ribut-ribut. Silahkan kalau mau komentar mah seru-seruan aja gitu loh. Oke, mari kita mulai. Kata Nathan, sebagian besar mata uang kripto mengikuti jalur yang dapat diprediksi. Diluncurkan, sentimen pasar bereaksi, distribusi terjadi, adopsi meningkat, investor membeli, dan baru setelah itu kita mengetahui nilai sebenarnya dari koin tersebut. Namun, jaringan Pi diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Tujuannya melampaui narasi mata uang kripto pada umumnya. Pi tidak dirancang hanya untuk menjadi mata uang digital seperti yang lainnya. Ia dirancang untuk mengubah ekonomi global melalui konsep GCP yang revolusioner. Aduh, udah mulai agak merinding-merinding nih Pak Adun nih. Karena Pak Adun sempat spill kan, sempat baca-baca juga gitu kan. Konstanta matematika Pi, kira-kira ini konstantanya lah, hitung-hitungannya lah ya, 314159, pokoknya seperti itulah ya. Angka ini muncul di seluruh alam semesta ya, dari seluruh alam dan semesta. Maksudnya bukanlah suatu kebetulan bahwa urutan yang sama ini membentuk dasar dari nilai yang diusulkan oleh Pi Network. Angka ini tidak acak, kata Nathan. Angka ini memiliki makna yang melampaui apa yang dapat dipahami kebanyakan orang. Angka ini mewakili arah baru bagi masa depan finansial umat manusia. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin satu Pi bisa bernilai 314.159 dolar? Tidak ada cukup uang di dunia untuk mendukungnya. Nah, ini juga salah satu pertanyaan kan gitu kan, yang sering dipertanyakan, yang sering nggak masuk akal, nggak logis gitu kan. Nah, ini kata Nathan. Tetapi pemikiran ini dibatasi oleh pemahaman kita saat ini tentang nilai. Gerakan GCP bukan tentang menyesuaikan diri dengan kerangka keuangan yang ada, melainkan tentang menciptakan kerangka keuangan yang sama sekali baru, di mana Pi menjadi pondasinya. Pertimbangkan pergerakan terkini yang telah
kita saksikan. 70 juta koin Pi dibeli dalam satu transaksi, diikuti oleh 155 juta koin lainnya tak lama setelahnya. Siapa yang memiliki sumber daya untuk melakukan pembelian sebesar ini? Oke, tentu saja bukan Anda atau saya. Kita tidak memiliki modal sebesar itu. Transaksi-transaksi penting ini dilakukan oleh pemain-pemain yang berkuasa. Mungkin tokoh-tokoh seperti Mukesh Ambani, Gautam Adani, Jack Ma, Elon Musk, atau bahkan badan-badan pemerintahan yang bekerja di balik layar. Seseorang dengan sumber daya yang sangat besar jelas-jelas percaya pada masa depan Pi hingga mampu mengumpulkan cadangan yang sangat besar. Mereka memahami apa yang belum dilihat oleh kebanyakan orang. Bahkan jaringan Pi mewakili masa depan keuangan global. Ini bukanlah perdagangan spekulatif, ini adalah posisi strategis yang diambil sebelum dunia mengetahuinya. Saat ini kita tengah menyaksikan peluang langka. Nilai pasar tidak resmi Pi baru-baru ini turun dari 1,6 menjadi sekitar 0,7. Ini menghadirkan peluang yang mungkin tidak akan terbuka lama. Seperti kata pepatah, kekayaan tercipta saat Anda membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, setuju sih Mang Adun. Karena apa? Ya, seperti yang sering banget ya Mang Adun sampaikan, juga banyak mungkin pioner lain menyampaikan, Duta GCP menyampaikan bahwasanya dengan nilai seperti itu ya memang itu dimaksudkan oleh Big Core Team itu untuk adopsi massal. Ya, di video sebelumnya udah Mang Adun bahas ya. Jadi bahwasanya gimana kalau misalkan nilainya langsung $10, $20 ya gak mungkin, gak bisa untuk adopsi massal. Kenapa nilainya rendah? Ya memang untuk adopsi massal. Nah, ketika adopsi massal, pernah ada yang nanya, lupa Mang Adun siapa, Pak Edam Jaya apa siapa ya, Mang kapan sih sebetulnya nilai GCP ini terbentuk gitu kan? Mang Adun sendiri nggak tahu lah, cuman asumsi Mang Adun saja ketika nanti setelah adopsi massal dikira sudah sama Big Core Team ya. Oh, ini cukup nih sudah nih untuk menjalankan ekosistem, sudah gitu loh. Baru langsung boom. Ya, itu sih asumsi Mang Adun aja. Silakan buat pioner kalau misalkan mau berasumsi juga, karena kan Mang Adun juga nggak tahu. Pioner juga mungkin ada yang lebih tahu dari Mang Adun, monggo berkomentar ya. Oke, kita lanjutkan apa kata Nathan di sini ya. Ingat apa yang dilaporkan dikatakan Bill Gates ketika seorang jurnalis bertanya kepadanya tentang rahasia kekayaannya. Ia menyerahkan cek kosong dan berkata, "Tuliskan sejumlah berapapun yang kamu mau." Ia menolak dan Bill Gates bersikeras. Ketika ia menolak lagi, Gates mengambil kembali cek itu dan berkata, "Itulah perbedaan antara kau dan aku. Aku membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Momen bersama Pi ini bisa menjadi momen cek kosongmu yang memastikan keberhasilan evolusi jaringan Pi." Struktur duta GCP yang canggih. Nah, ini yang ya menurut Mang Adun ya, ini sangat-sangat keren sih. Apa sih dari penyampaian Nathan gitu juga, tapi secara realnya juga duta GCP-nya gitu, ini jujur asli keren banget lah kalau Mang Adun katakan. Kita akan baca sama-sama apa kata Nathan ya. Salut sama Nathan. Struktur duta GCP yang canggih sedang diterapkan di seluruh dunia. Oke, setiap negara atau kawasan membentuk tim terkoordinasi dengan peran tertentu. Seorang duta GCP utama akan berkoordinasi langsung dengan tim inti. Duta khusus akan fokus pada pendidikan dan kesadaran publik. Duta khusus akan membangun hubungan dengan pedagang, dan duta perdagangan internasional akan terlibat dalam perdagangan global. Wah, ini jadi mohon maaf ya, karena memang ini real, dan Mang Adun juga kemarin sempat ada obrolan di Mang Adun Spill di sini ya, itu dengan Bu Noni lagi jalan-jalan ke India kah, terus ke Thailand atau Vietnam dan sebagainya. Itu memang ada duta GCP, ada di berbagai negara di Afrika. Wah, pokoknya banyak lah seperti itu. Bahkan Jojo Pai itu beliau juga salah satu duta pendidikan kalau nggak salah ya, sama update terus juga seperti itu. Jadi
silahkan ya, ini mah Mang Adun hanya update saja bahwasanya memang ini nilai ini tuh digembar-gemborkan yang akan menjadi nilai 1 pi. Oke, tapi kedepannya ya kita lihat. Bahkan sempat ada statement kalau nggak salah, atau ada bahasa dari Dr. Cheng atau dokternya itu, GCP itu hanya nilai awal. Ini bukan sekedar tren media sosial atau investasi spekulatif. Ini adalah infrastruktur global terorganisasi yang dibangun secara metodis dari suatu negara ke negara lain. Tujuan utamanya sangat jelas, memastikan keberhasilan peluncuran mainnet terbuka dengan nilai GCP sebesar 314.159 dolar dari SIN. Oke. Wow banget sih kalau menurut Mang Adun ya. Ya sekiranya cukup sampai di sini dulu informasinya. Aduh, ini asli ya, Mang Adun sih gagal fokusnya dengan bahasa yang disampaikan oleh Nathan ini ya, seorang YouTuber dari Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Dorisin juga mungkin, atau laporan dari tim GCP lain yang sudah berkenan menerjemahkannya untuk ya kita di sini ya. Itu loh, ini keren banget bahasa-bahasanya itu. Jadi mulai dari terstruktur, terus juga terbentuknya nilai GCP, ya kan, banyaklah pokoknya. Nah oke, seperti tadi Mang Adun katakan, itu kita akan spill YouTube-nya langsung. Di sini ada tautan yang Dorisin sertakan, kita akan OTW sama-sama. Oke, kita lihat iklan. Oke. Oh iya, Mang Adun sampai lupa klik like ya. Oke, tapi nggak subscribe sih Mang Adun, nggak seberapa. Nah ini ya videonya, silahkan buat pioner. Dalam jangka berapa ini videonya? 9 menitan, 10 menit kurang ya tuh. Ya ini karena kan teks ya kan, Mang Adun sorry nggak bisa play karena kan pasti akan kena yaitu klaim hak cipta ya. Jadi silakan kalau yang ngerti bahasa Inggris monggo ya, di like, comment, subscribe atau terserah lah ya. Oke, thank you for watching. Seperti itu, Mang Adun juga pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi penrock yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.